apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi smile bus gitu kan ya. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, soal nomor 3 ini kita sudah diberikan sebuah masalahnya kayak gini nih. Sebetulnya soal ini lanjutan dari soal yang sebelumnya di video-video Maki yang part 3, ini part 4, dimana yang seharusnya disatukan namun waktu itu terjadi sedikit kesalahan teknis gitu ya. Jadi mohon maaf Maki jadi bagi menjadi 2 part gitu ya. Gini nih soalnya. Unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mempunyai fungsi sebagai berikut kecuali bla bla bla. Awas, yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi intinya kita itu ditanyakan mengenai fungsi unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM gitu. Yang kecualinya apa? A. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. B. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. C. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. D. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. E. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nah, oke kawan-kawan, soal ini sebetulnya soal yang merupakan kaitannya dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kawan-kawan silakan download Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, tepatnya nomor 14 tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM gitu ya. Dimana pada pasal 3 lebih tepatnya dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yaitu di pasal 2 itu dikatakan tentang unit pelaksanaan teknis untuk menjalankan kewajibannya, maka unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM menyelenggarakan fungsi A. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat makanan. Berarti yang ini yang A ada ya. Ya ini penyusunan rencana ada, penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. Kemudian ada yang investigasi, ada nggak di sini investigasi? Ini berarti ini ada, kita buletin yang ada, ini ada investigasi di sini nih, investigasi penyidikan pada kasus pelanggaran hukum ada berarti ini. Kemudian belum yang nomor 3 ya, masih nomor 3 nih. Berarti ini ada juga. Yang C. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. Nah, informasi konsumen ada nggak? Oh, yang G berarti ya, pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen berarti ada ini juga. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf nih bolak-balik gitu ya, nggak masalah ya. Ini ada, ini juga ada sebetulnya evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat makanan ada nih. Yang nggak ada itu adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang E, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi mantap nih ya. Jadi intinya kita harus tahu isi dari pasal 3 peraturan ya, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala BPOM nomor 14 tahun 2012 ya. Jadi yang nggak ada itu adalah Balai Besar. Kalau evaluasi ada, evaluasi dan penyusunan itu ada pada evaluasi ini. Nah ini dia yang H. Nah ini ada semua diceritakan tadi di option. Tinggal yang ini berarti kita ya selanjutnya tinggal harus dibaca ya, minimal kita membaca dulu, karena nanti mudah-mudahan dengan membaca ada sedikit yang nempel. Jadi siapa tahu nanti soalnya diganti yang ini di optionnya. Kalau yang B-nya itu pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan-bahan berbahaya gitu. Ini ada. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pelaksanaan pemeriksaan setempat dan lain sebagainya. Ini tinggal kawan-kawan baca aja ya. Pelaksanaan surat produk juga, pelaksanaan urusan tata usaha dan kewarganegaraan, kemudian pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya. Begitu kawan ya. Jadi untuk apa? Untuk UPT di lingkungan BPOM mempunyai fungsi sebagaimana yang diceritakan di dalam pasal 3 nomor Peraturan Kepala BPOM nomor 14 tahun 2014 gitu kawan-kawan ya. Silakan di download lagi nanti untuk dibaca lebih lanjut. Begitu kawan-kawan. Oke, next soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini pemakaian obat dengan meletakkan gitu ya. Pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat adalah bla bla bla. A. Sublingual, B. Parenteral, C. Rektal, D. Oral, D. Intrakardia. Ya pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi ternyata ada suatu obat yang mana ketika kita meminumnya yaitu dengan cara diletakkan di bawah lidah, nanti masuk ke dalam pembuluh darah dan efeknya lebih cepat katanya itu.
Itu apa namanya? Nah, ternyata di dalam dunia perobatan gitu ya, farmasi berarti ini ya, ini disebut dengan sublingual kawan-kawan ya, sublingual. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A kawan-kawan, sublingual. Apa sublingual itu? Yaitu obat yang diletakkan diletakkan gitu di bawah lidah kawan-kawan, dengan harapan nanti masuknya ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat. Contohnya ini, contoh nih obat yang sering dipakai, obat jantung nih kawan-kawan. Obat jantung contohnya. Obat jantung seperti nitrogliserin ya, nitrogliserin. Nah, namanya itu contohnya dia, obat jantung nitrogliserin dan verapamil ya, verapamil. Oke. Kemudian kalau yang B ini Parentera ini ya, kalau Parentera ini, Parentera itu adalah obat nih. Kalau mau tahu gak apa-apa, sebagai wawasan tambahan aja ya, kita tulis obat yang disuntikan. Kalau Parentera itu obat yang disuntikan melalui kulit nih, melalui kulit ke aliran darah tentunya ya, ke aliran darah. Nah, itu jenis obat Parentera ya, aliran darah. Jadi ya itu disebutnya obat yang disuntikan gitu ya, atau diinjeksi gitu ya. Dimana nih Parentera ini, kalau kawan-kawan ini sebagai wawasan tambahan ya untuk kita, Parentera itu nanti dibagi menjadi beberapa macam Parentera. Parentera ya. Satu ada yang disebut nanti dengan intravena. Kedua nanti ada yang disebut dengan subkutan ya, subkutan. Kemudian yang ketiga nanti ada yang disebut dengan intramuskular. Dan yang terakhir ini sebetulnya ada banyak, tapi di sini maka hanya berbagi 4 saja ya. Intrakardina ya, intrakardina. Nah, apa sih yang disebut dengan intravena itu? Tadi kan sudah dikatakan bahwa Parentera itu adalah jenis obat yang disuntikan. Nah, berarti ini juga sama. Intravena juga obat yang disuntikan atau obat yang diinjeksi, injeksi ke dalam pena. Nah, karenanya namanya intravena, ke dalam pena. Jadi diinjeksikan ke dalam pena gitu kawan-kawan ya. Kalau subkutan ini nanti dia injeksinya, injeksi juga sama ini, injeksi hipodemik, diberikan di bawah kulit. Nah, kalau ini diberikan di bawah kulit, diberikan di bawah kulit, gitu kawan-kawan ya. Sementara kalau intramuskular itu adalah jenis injeksi ya, yang diberikan ke dalam otot tubuh nih, injeksi ke dalam otot tubuh, ke dalam otot nih. Kalau yang disebut dengan intramuskular itu ya, injeksi ke dalam otot tubuh gitu kan ya. Sementara yang intrakardina, nih yang intrakardina itu sebut nama lain dari intrakardina itu adalah injeksi, kemudian yang injeksi itu ke dalam jantung kawan-kawan. Nah, diinjeksi ke dalam jantung langsung gitu. Jadi kalau intrakardina itu injeksi ke dalam otot jantung. Nah, hal ini dilakukan ketika seseorang itu berada dalam keadaan darurat atau misalkan berkaitan dengan kehidupannya yang terancam, maka diperlukan tindakan berupa injeksi ke dalam jantung atau disebut dengan intrakardina. Begitu kawan-kawan ya. Sementara untuk rektal nih, kalau rektal itu adalah jenis obat ya, rektal itu. Kalau rektal itu adalah jenis obat nih, obat yang dipakai, yang dikonsumsi nih, yang dipakai melalui rektum kawan-kawan, melalui anus biasanya nih. Kalau obat ini diberikan kepada seseorang melalui rektum. Kenapa? Karena hal ini dilakukan dikarenakan misalkan seseorang itu tidak bisa mengkonsumsi melalui saluran pencernaan mulutnya gitu ya. Kenapa? Karena misalkan karena dianya pingsan misalkan gitu, atau juga karena misalkan dia terjadi sedikit gangguan dengan asam lambungnya, pH lambungnya, yang memungkinkan dia tidak bisa mengkonsumsi ini melalui mulut gitu ya, maka dikonsumsilah dia melalui rektum begitu kawan-kawan. Itu rektal. Sementara yang terakhir nih yang oral. Kalau oral itu ya obat yang biasa kita kenal nih, obat yang dikonsumsi
Melalui mulut kali ini ya, melalui mulut ke dalam saluran pencernaan gitu. Contohnya misalkan tablet, kapsul, serbuk dan lain-lain begitu kawan-kawan. Understand? Iji, steady, mantap.